Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Para peserta bimbingan belajar bahasa Arab di ABS dan juga ikhwan dan akhwat yang lainnya yang mengikuti pembelajaran ini di luar grup bimbingan belajar ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberi kita kesempatan lagi untuk menuntut ilmu, maka kita bersyukur kepadanya. Dan alhamdulillah pada kali ini kita akan bahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah, pelajaran yang ke-11, jilid yang pertama. Kita akan masuk Ad-Darsul Hadi Asyara. Ad-Darsul Hadi Asyara, pelajaran yang ke-11. Perhatikan baik-baik di sini. Ad-Darsul Hadi Asyara. Ad-Darsu di dhamma tentunya jelas ya. Dia isim. Kemudian tidak ada menyebabkan di kasrah, maka di dhamma. Tidak ditanwin karena didahului alif lam. Sekarang Al-Hadi Asyara, kenapa di fathah di sini ya ikhwan wa akhwat? Adakah dari antum dan antuna mengetahui jawabannya? Nah, alhamdulillah apabila dia mengetahui jawabannya. Jawabannya adalah semua bilangan atau bilangan dari 11 sampai 19 itu mabni, tetap di atas fathah. Bilangan 11 sampai 19 itu mabni di atas fathah. Itulah penyebabnya kenapa di fathah. Nah, kita masuk. Di sini ada qiraah, ada bacaan. Mari bersama-sama kita baca. Nah, judulnya adalah Baiti. Baiti, rumahku. Baiti. Hadza baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Hadhihi ghurfati. Fiha nafidatun kabiratun. Wa mirwahatun jamilatun. Hadha sariri. Wa hadha kursiyi. Wa hadha maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Wa hakibati tahtal maktabi. Nafizatu ghurfati maftuhatun. Hadhihi ghurfatu ukhti. Wa tilka ghurfatu hadhihi ghurfatu akhi.
Wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Wa ghurfatu ukhti amamal madbahi. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Ana uhibbu abi wa ummi. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Nah, ya ikhwan wa akhwat, para peserta bimbingan belajar bahasa Arab online di Al-ABS, inilah qiraah kita. Bisa kita baca berulang-ulang agar semakin lancar membacanya. Pada kali ini kami akan ulang dan sekaligus dijelaskan yang perlu dijelaskan dan diartikan. Kita mulai dari baiti, artinya rumahku. Ini asal katanya adalah baitun, rumah. Kemudian bersambung dengan dhamir ana. Ketika dhamir ana bersambung dengan isim, maka diganti dengan ya. Dan karena ya dhamirnya, maka taknya di kasroh. Jadilah baiti, rumahku. Nah, hadza baiti, ini rumahku. Hadza adalah isim isyarah lil qarib, untuk yang dekat, lil muzakkar, untuk laki-laki, kemudian untuk yang tunggal. Kenapa pakai hadza di sini? Karena baitun itu letaknya dekat, baitun di sini letaknya dekat, jumlahnya tunggal, jenisnya muzakkar. Dan baiti asalnya baitun bersama dengan dhamir ana jadi baiti. Ya, ini adalah dhamir gantian dari ana. Kalau ana munfasil terpisah, kalau bersambung jadi ya. Baiti amamal masjidi, rumahku di depan masjid. Kita baca amama, kenapa di fathah? Kenapa kita fathah huruf terakhirnya? Karena amama adalah dzaraf, maka di fathah. Al-masjidi kenapa di kasroh? Karena jatuh setelah dzaraf, jadi mudhafun ilaih, maka huruf terakhir di kasroh. Baiti amamal masjidi, rumahku di depan masjid. Baiti jamilun, rumahku bagus. Nah, jamilunnya dia tidak ada menyebabkan di kasroh. Kita doma tanwin karena nggak didoi alif lam. Nah, jamilun ini muzakkar, laki-laki. Nah. Fihi hadiqatun saghiratun, di dalamnya ada taman yang kecil. Fihi, ini adalah dhamir yang muttasil bersambung. Kalau munfasil terpisah adalah huwa, kalau bersambung jadi hi. Ini fihi, hi-nya. Ini dhamir kata ganti untuk apa? Untuk baitun, baitkan rumah. Fihi, di dalamnya, dalam rumah, ada hadiqatun, ada taman saghiratun yang kecil. Ingat, saghiratun adalah kata sifat. Memiliki persamaan dengan sebelumnya. Sama jenisnya, sama kejelasannya, sama jumlahnya. Maka saghiratun na'at, hadiqatun man'ud. Nah. Kemudian bawahnya hadhihi ghurfati.
Kenapa pakai hadhi di sini? Karena ghurfah ini aslinya kan ghurfatun. Ghurfatun itu mu'annas, perempuan. Maka ghurfah, maka ghurfati. Kemudian ghurfah, asalnya ghurfatun bersambung dengan dhamir ana. Dhamir ana ketika bersambung jadi ya, jadilah ghurfati. Hadhihi ghurfati. Inilah kamarku. Fiha nafidatun kabiratun. Di dalamnya ada jendela yang besar. Lihat. Fiha. Ini dhamir muttasil. Dhamir yang bersambung. Kalau munfasil terpisah hiya. Kalau bersambung jadi ha. Nah, dhamir ini kembali ke mana? Fiha di dalamnya. Nya kembali ke mana? Ke al-ghurfa. Nafidatun kabiratun. Jendela yang besar. Ingat, kabiratun adalah kata sifat atau na'at yang memiliki persamaan dengan sebelumnya. Sama dalam apa? Dalam jenis, dalam kejelasan, dalam jumlah. Maka kabiratun na'at, nafidatun man'ud. Wa mirwahatun jamilatun, dan kipas yang indah, yang bagus. Demikian juga jamilatun, ini kata sifat yang memiliki persamaan dengannya, dengan sebelumnya. Persamaan dengan sebelumnya. Sama-sama mu'annas, sama-sama tidak didoi alif lam, sama-sama tunggal. Maka jamilatun sebagai na'at, mirwahatun man'ud. Selanjutnya, hadza sariri, ini ranjangku, wa hadza kursiyi, ini kursiku, wa hadza maktabi, dan ini mejaku. Nah, semua pakai hadza. Kenapa? Karena sarirun, kursiyun, maktabun letaknya dekat, jumlahnya tunggal, jenisnya mudzakkar. Ini ada sariri di akhir ya, yakni ada dhamir yang muttasil. Kursiyi juga, maktabi juga. Yaknya dia dhamir muttasil, dhamir yang bersambung. Kalau munfasil, kalau terpisah ana, kalau muttasil jadi ya. Sariri, ranjangku, kursiyi, kursiku, maktabi, mejaku. Nah, kemudian mohon perhatikan, ketika ada isim, dia bersambung langsung dengan dhamir, maka isim itu sebagai mudhaf, dhamirnya mudhafun ilaih. Maka sariri, sarirun, sarirnya mudhaf, yaknya dhamirnya mudhafun ilaih. Maka kursiyi, yaknya mudhafun ilaih, kursinya mudhaf. Maktabi, yaknya mudhafun ilaih, maktabnya mudhaf. Nah, saati wa qalami wa kitabi alal maktabi, jamku dan penaku dan bukuku di atas meja. Sama, sa'ah ini mudhaf, yaknya dhamir sebagai mudhafun ilaih, qalam mudhaf, yaknya mudhafun ilaih, kitab mudhaf, yaknya mudhafun ilaih, ala harfu jar, al-maktabi di kasra karena tidak huruf jar. Wahakibati tahtal maktabi. Wahakibati dan tasku tahtal maktabi di atas meja. Hakibah mudhaf, yaknya dhamir mudhafun ilaih. Tata kenapa di fathah? Dia dhorof. Al-maktabi kenapa di kasra? Karena dia jatuh sadorof atau dia mudhafun ilaih. Hakibati tahtal maktabi, tasku tahta di bawah meja. Nafizatu ghurfati maftuhatun, jendela kamarku terbuka. Nafizatu,
kenapa tidak ditanwin? Maka jawabannya karena dia mudhof. Nafidah, jendela, itu menyandar ke ghurfah, ke kamar. Nafidatu ghurfati, jendela kamarku, gitu ya. Maka dia tidak ditanwin karena dia mudhof. Ghurfahnya mudhofun ilaih. Maftuhatun, dibaca tun, tidak tin, karena tidak ada menyebabkan di kasroh. Dibaca tun, bukan tu, karena tidak didahului alif lam. Ini maftuhatun mu'annas ya jenisnya. 6. Lanjut ke berikutnya. Hadhi ghurfatu ahi. Ini kamar saudaraku. Kenapa pakai hadhi di sini? Karena ghurfat jenisnya mu'annas, jumlahnya 1 tunggal, letaknya dekat. Terus ghurfah kenapa nggak ditanwin? Karena ghurfah ini menyandar ke ahi. Ghurfah jadi mudhof. Kamar saudaraku. Kamar menyandar ke saudara. Maka dia mudhof sehingga tidak ditanwin. Akhirnya mudhofun ilaih. Watilka ghurfatu ukhti. Watilka ghurfatu ukhti. 6. Kenapa memakai tilka? Kenapa memakai tilka? Siapa bisa jawab? Maka jawabannya, karena ghurfah di sini letaknya jauh. Jenisnya mu'annas, jumlahnya tunggal, maka pakai tilka. Terus kalau ada pertanyaan, kenapa ghurfah tidak ditanwin? Kenapa ghurfah tidak ditanwin? Maka jawabannya karena dia mudhof, dia menyandar ke ukhti, ghurfah kamar saudariku, gitu ya. Ukhtinya mudhof ilaih. 6. Ghurfatu ahi kabiratun. Kamar saudaraku besar. 6. Ingat, ghurfah nggak ditanwin karena dia mudhof. Ahi mudhofun ilaih. Kabiratun dibaca tun, tentunya tidak didahului alif lam. Tidak tin karena nggak ada yang menyebabkan di kasroh. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Sama ya, ghurfah nggak ditanwin karena mudhof. Ukhti mudhofun ilaih. Saghiratun sama alasannya tadi. Karena nggak didahului alif lam maka ditanwin. Tidak di kasroh karena nggak ada menyebabkan di kasroh. Wa ghurfatu ukhti saghiratun, dan kamar saudariku kecil. Ghurfatu ahi amama ghurfati. Kamar saudaraku di depan kamarku. 6. Sama ya, ghurfah alasannya tidak ditanwin. Kenapa? Amama. Kenapa di fathah? Siapa bisa jawab? Karena amama jadi dzaraf, maka dia di fathah. Ghurfatinya mudhofun ilaih. Wa ghurfatu ukhti amamal madbahi, dan kamar saudariku di depan dapur. Sama ya, ghurfah kenapa nggak ditanwin? Karena dia mudhof. Amama di fathah karena dia dzaraf. Madbahi di kasroh karena dia mudhofun ilaih, jatuh setelah dzaraf. 6. Terus ya, li akhun wahidun. Aku memiliki saudara yang satu. Li, ini huruf jar li, ketemu dengan domir muttasil. Domirnya asalnya ana, ketika bersambung jadi ya. Li, aku memiliki. Wahidun sini sebagai apa? Wahidun di sini sebagai nat, akhunnya man'ut. Aku memiliki saudara yang satu. Nah, Ismuhu Usamatu. Namanya Usama. Perhatikan ismu tidak ditanwin karena dia mudhof. Isim menyandar ke domir. Hu-nya domir yang bersambung, domir muttasil, fikir mudhofun ilaih. Usamatu kenapa nggak ditanwin? Kan dia nama laki-laki diakhiri tak marbutoh. Nah.
Wali uhtun wahidatun. Dan aku memiliki saudari yang satu. Nah, ini sama penjelasannya di depan ya. Wahidatun na'at, uhtun man'ud. Li ini huruf jar, lam, terus li, terus bersama dengan dhamir muttasil, dhamir ana. Ismuha su'adu. Nah, ismu nggak ditanwin karena dia mudah menyandar ke dhamir, hanya dhamir yang muttasil bersambung. Ha ini kalau munfasil hiya, kalau muttasil ha. Ha kembali ke mana? Ke utu. Su'adu kenapa nggak ditanwin? Karena dia apa? Dia nama wanita lebih dari 3 huruf, maka tidak ditanwin. Nah, aku memiliki saudari yang satu namanya Su'ad. Nah, kemudian ummi wa abi fitil kal ghurfatil kadirati. Ayahku dan ibuku di kamar yang besar itu. Nah, abi jelas ya. Abun asalnya bersambung dengan dhamir ana jadi abi. Umun bersambung dengan dhamir ana jadi ummi fi tilka. Kenapa pakai tilka? Karena ghurfah letaknya jauh, jenisnya muannas, jumlahnya tunggal. Ghurfah sebagai apa? Sebagai badal dari tilka. Kenapa ghurfah di kasro? Perhatikan baik-baik. Kenapa ghurfah dibaca ghurfati di kasro? Karena dia badal dari tilka, pengganti tilka. Dan sebelum tilka ada huruf jar. Di al-ghurfah menempati tempatnya tilka karena dia badalnya tilka. Dan sebelum tilka ada huruf jar. Maka ghurfah hukumnya sama dengan tilka. Jatuhlah huruf jar. Karena ghurfah badal mengganti dari tilka ya, ingat. Karena ghurfah badalnya tilka. Dan sebelum tilka ada huruf jar. Maka ghurfah menempati tempatnya tilka karena badalnya tilka. Dan sebelum tilka ada huruf jar, maka ghurfah di kasro. Al-kabirati kenapa di kasro? Karena dia na'at, dia kata sifat, memiliki persamaan dengan sebelumnya, sama-sama muannas, sama-sama ma'rifat, sama-sama tunggal. Al-ghurfati di kasro, man'utnya di kasro, maka na'atnya ikut di kasro. Nah, ana uhibbu abi wa ummi. Aku mencintai ayahku dan ibuku. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Dan aku mencintai saudaraku dan saudariku. Ana yang dhamir munfasil ya, dhamir munfasil. Uhibbu di sini belum materi kita. Tapi kita sampaikan ini adalah fi'il, kata kerja, maka enggak ditanwin. Tidak kenal tanwin, tidak kenal didholi huruf jar. Aku mencintai ayahku dan ibuku, dan aku mencintai saudaraku dan saudariku. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, para peserta bimbingan belajar bahasa Arab di Al-ABS dan yang lainnya. Alhamdulillah selesailah pembahasan atau qiraah ad-darsul hadiyah asyara. Nah, mudah-mudahan bermanfaat yang kita pelajari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wala alam biswab. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.